dokter. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, mungkin perkenalkan dulu sebelumnya, saya Dr. Fiasna Putrisari yang akan melayani Mbak pada pagi hari ini untuk pemeriksaan. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak, dengan Mbak siapa? Indah. Untuk usianya berapa ya Mbak? 19 dok. Berarti masih kuliah. Masih, dok. Kuliahnya di mana? Di Unisula dok. Di Unisula. Berarti untuk tempat tinggalnya di dekat Unisula juga? Di Tlogo dok. Oh, di Logosari. Iya. Sekarang itu sebagai mahasiswa aja atau gimana? Mahasiswa aja dok. Berarti nggak disambi sama bekerja? Nggak. Bekerja gitu ya? Oke, Mbak, mungkin langsung aja untuk keluhannya apa ya Mbak? Ini sakit dok di pipi kanan saya dok. Sakitnya gimana? Apa yang dirasain? Ini saya tuh sakit pipi kanan di bagian dalam ini. Terus Dari kapan? itu dari 2 hari yang lalu. Oh, dari 2 hari yang lalu. Sebelumnya pernah nggak kayak sakit yang sama gitu? Berapa hari sebelumnya gitu? Nggak pernah dok. Nggak pernah. Jarang sariawan. Tapi sariawan yang terakhir itu 5 bulan yang lalu karena kegigit makanan pas makan. Itu pernah sampai dirawat gitu nggak di rumah sakit atau? Kalau di rumah sakit itu bukan karena penyakit, bukan karena ini dokter, tapi karena demam berdarah. Oh, karena demam berdarah. Terus apa ada penyakit lain mungkin? Nggak ada dok. Nggak ada. Kalau dari keluarga, apakah juga pernah mengalami penyakit yang sama? Tidak dokter, tapi kalau ayah saya hipertensi, terus kalau dari ibu itu diabetes. Tapi kalau riwayat penyakit yang lain ada nggak ya? Nggak ada. Kalau Nggak keluarga nggak ada. Nggak ada. Kalau dari saudara juga nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus sekarang itu sebagai mahasiswa aja udah semester berapa? 4. Udah semester 4. Mbaknya itu punya kebiasaan buruk itu nggak kayak menggigit bibir atau yang lain? Enggak. Nggak ada. Terus kalau kebiasaan merokok juga nggak ada ya? Tidak merokok dok. Oke. Terus tadi kan keluhannya itu ada di bagian mana? Di kanan. Di kanan. Di kanan. Keluhannya tuh sariawan. Iya. Sariawan. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, kalau 1 itu kayak ringan banget, kalau 10 tuh kayak udah sakit banget menurut Mbaknya. Dari skala berapa? Di 7 dokter. Udah di 7. Berarti udah lumayan sakit ya? Lumayan ya, kadang-kadang perih gitu. Itu sering sakit banget kalau dibuat apa? Aktivitas apa? Kayak makan apa atau minum yang lain? Pas lagi makan sih dokter. Kalau pas minum? Minum tidak selalu. Oh, nggak terlalu ya? Oke. Itu kalau timbulnya itu sariawannya kapan? 2 hari yang lalu dokter. 2 hari yang lalu. Itu mulai timbul ya? Itu kok bisa sih timbul gitu? Apa Mbaknya itu pernah tergigit atau gimana ketika makan atau yang lain? Untuk pas 3 hari yang lalu tuh saya lagi gosok gigi dokter. Terus pipinya itu kesodok sama sikat gitu gigi. ya? Jadinya timbul jadinya sariawan sakit. gitu ya? Sakit. Oke, terus kalau makan gitu sakit nggak? Kalau makan Sakit pas lagi makannya panas-panas. pas makan panas-panas. Terus beredaya gitu nggak kalau pas lagi minum atau makan? Reda kalau lagi minum dingin Kalau sih lagi dokter. minum dingin, oke. Terus selain sariawan mungkin ada keluhan lain nggak? Nggak ada dok. Nggak ada. Oke. Baik Mbak, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke pemeriksaan objektif. Baik, untuk pemeriksaan objektif, jadi tadi setelah saya amati pada pasien itu sehat, tidak lemas, lalu untuk perawakannya itu juga baik. Dan untuk setelah dicek tadi mengenai tinggi badan dan juga berat badannya itu untuk tingginya sekitar 160 cm dan untuk berat badannya itu sekitar 53 kg. Dan untuk vital C-nya itu tadi setelah diperiksa mengenai suhu, itu suhunya baik sekitar 36 derajat. Dan pasiennya itu tidak ada kelainan sistemik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ester oral. Untuk yang pemeriksaan ester oralnya tuh kita ngecek di bagian lehernya dulu. Baik, mungkin izin ya Mbak untuk melakukan pemeriksaan. Oh, sebelumnya tuh pernah ada kayak pembengkakan gitu nggak? Nggak ada. Kalau sekarang juga nggak ada ya? Tapi mungkin saya akan tetap melakukan pemeriksaan ya Mbak di bagian. Jadi saya akan melakukan perabaan di bagian submental, submandibular, preaurikular, postaurikular, dan juga di bagian posterior cervical, bagian sini. Baik, untuk pemeriksaannya tidak ada pembengkakan ya Mbak di bagian leher. Terus untuk saya juga izin untuk mengecek bagian mata, yaitu dengan menggunakan senter atau alat itu. Saya cek untuk bagian matanya Mbak. Baik, untuk bagian matanya itu
normal, yaitu sekitar 13 sampai 17 kedipan, yaitu untuk bring rate-nya itu normal, dan juga ocular movement atau gerakan mata ke kanan ke kirinya itu juga baik. Lalu untuk exophthalmosnya atau matanya itu juga normal, tidak menonjol ke bagian depan. Lalu bagian mata pasien itu juga berwarna putih, tidak berwarna kuning atau yang kemerahan. Mungkin mbaknya juga pernah nggak mengalami kayak sakit sebelumnya atau infeksi pada mata? Nggak pernah ya, berarti normal. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan bibir, yaitu kita melihat di sekitar bibir pasien. Mungkin izin ya mbak untuk melihat di bagian bibirnya, yaitu untuk di bagian bibirnya itu normal, tidak ada warna kebiruan dan juga tidak ada pembengkakan di sekitar bibir, dan juga bibirnya itu halus, tidak ada kayak tekstur kasar, dan juga warnanya merah muda. Lalu untuk sirkumnya itu oralnya itu tidak ada warna kebiruan di sekitar bibir. Untuk TMJ-nya yaitu kita izin ya mbak mungkin untuk mengecek di bagian rahang kanan dan juga rahang kiri. Itu untuk palpasi kita lakukan, pasien itu diinstruksikan untuk membuka dan menutup mulutnya. Apakah mungkin ada rasa nyeri dan ada suara nggak? Nggak ada. Beda, berarti untuk pemeriksaan TMJ-nya itu normal. Terus saya juga izin untuk mengecek di bagian kelenjar limfanya. Itu izin ya mbak untuk mengecek di bagian submandibular, subvertikal, postauricular, preauricular, postauricular, dan juga di bagian posterior cervical. Itu tidak ada kelainan pada kelenjar limfanya dan pasien itu normal tuh sehat. Dan kesimpulannya yaitu di bagian kelenjar limfanya itu sehat dan tidak ada kelainan. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu untuk pemeriksaan intraoralnya, kita yang pertama tuh melakukan pemeriksaan intraoral terlebih dahulu ke pasien. Itu mungkin izin ya Bu untuk melakukan pemeriksaan, mungkin bisa membuka mulutnya. Ini kita dengan menggunakan senter juga udah set mulutnya. Kita cek di bagian mukosa bukalnya, di bagian mukosa labialnya, di bagian palatum, di bagian atas, itu di bagian hifa, dan juga di bagian gigi-giginya. Ini tuh normal atau tidak ada kelainan. Akan tetapi di bagian mukosa bukalnya, mukosa bukal tadi ada kelainan, yaitu penyakitnya yang diderita mbaknya, yaitu ada sariawan dengan jumlahnya itu 1 atau single. Warnanya itu kemerahan dan lokasinya itu ada di mukosa bukal dekstra atau di mukosa bukal kanan. Bentuknya itu bulat dan juga batas tepinya itu jelas. Ukurannya itu kurang lebih tadi sekitar 5-7 mm. Untuk konsistensinya tuh lunak dan juga teksturnya tuh halus serta tidak ada penebalan atau indurasi di bagian lesi sariawan tersebut. Baik, untuk diagnosis dari pasien itu adalah pasien terdapat traumatik ulcer dengan lokasi di pipi kanan atau mukosa bukalis dekstra dengan warna lesi yaitu merah dan jumlahnya itu 1 atau single, dan kemungkinan itu terdapat penyakit lain atau dari diagnosis bandingnya itu seperti aptostomatitis atau sariawan dan juga kandidiasis oral. Untuk faktor yang menjadi pemicunya itu kan mungkin karena tadi mbaknya tuh kurang hati-hati dalam menyikat gigi sehingga tuh di bagian rongga mulutnya terutama di bagian mukosa bukal atau di pipi kanan itu tersodok sikat gigi. Dan untuk rencana perawatannya itu bisa diberikan obat yaitu seperti hyaluronic acid, dan ini dioleskan serta tidak membutuhkan banyak biaya. Mungkin untuk pemeriksaannya itu sudah selesai ya mbak. Mungkin saya izin untuk menjelaskan. Jadi diagnosis dari penyakit mbaknya tadi itu ada sariawan yang ada di bagian pipi kanan atau traumatik ulcer yang ada di pipi kanan. Jadi ini kan terjadi karena mbaknya tadi kan terlalu nyikat giginya terlalu ini ya keras dan kurang hati-hati, dan juga mungkin bisa lebih hati-hati lagi ketika menyikat gigi. Dan untuk mengurangi keparahannya tadi jangan terlalu makan makanan yang panas, dan saya akan memberikan atau meresepkan obat seperti obat oles atau salep berupa saset yaitu hyaluronic acid 0,1%, gel 1 ml. Itu bisa nanti dioleskan pakai cotton bud aja ya mbak, 3 kali sehari di bagian sariawannya. Terus tuh jangan makan dulu, makan dan minum 30 menit secara rutin sebelum mengoleskan tadi ya.
Oke, terus mungkin efek sampingnya tuh ada kayak sakit, terus kayak perih gitu ketika setelah dioleskan, dan serumnya ini bisa dipakai sampai sariawannya tuh sembuh ya Mbak. Itu bisa sampai habis atau enggak gitu. Terus untuk pengambilan obatnya nanti langsung aja ke kasir atau di farmasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah cukup dokter. Sudah cukup. Oke, semoga segera sembuh ya Mbak. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.